Oke, sudah? Sudah? Ternyata berhasil, tapi jujur ini nggak mudah karena saya membayangkan menjadi mereka saat melakukan tarian ini harus fokus dengan tariannya. Jatuh kan? Lalu, ya jatuh lagi. Ya! Jadi nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Maafkan, namanya juga amatiran. Jadi ini kondisinya memang harus fokus menjaga keseimbangan, baru kita fokus ke tariannya. Dimaafkan. Aduh, saya langsung keringet begini. Makasih sudah diajarin. Ini maaf saya pecahin cawannya. Setelah melihat masa penantian selama 9 tahun, tepat pada 7 Juli 2020 lalu, Toba Caldera Geopark resmi menjadi salah satu dari 16 anggota baru UNESCO Global Geopark. Peningkatan status ini tentu saja akan membantu usaha pelestarian serta mengenalkan Danau Toba ke seluruh dunia. Dengan tujuan akhir yaitu pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, sebenarnya seperti apa sih sejarah geologi Danau Toba? Danau Toba dulunya merupakan Gunung Toba Purba yang memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Nah, Danau Toba ini terbentuk akibat adanya beberapa ledakan. Ledakan pertama terjadi pada 800.000 tahun yang lalu dan terbentuklah kaldera di Porsea. Ledakan kedua terjadi pada 500.000 tahun yang lalu dan terbentuklah kaldera di Tongging. Dan ledakan ketiga terjadi pada 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu dan merupakan ledakan terbesar atau bisa disebut sebagai fenomena supervolcano yang akhirnya merubah peradaban dunia. Saat terjadi ledakan supervulkano, Gunung Toba Purba mengeluarkan magma sebanyak 2.800 km kubik dengan skala ledakan 8 Volcanic Explosivity Index. Ketinggian letusan mencapai 50 km dan menyebar ke seluruh atmosfer bumi, bahkan hingga menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi selama beberapa tahun. Akibatnya, temperatur bumi mengalami penurunan 3-5 derajat Celcius. Hal inilah yang kemudian menjadi penyebab perubahan peradaban dunia kala itu. Danau Toba memiliki keunikan. Jadi di tengah Danau Toba ini terdapat Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir ini dulunya merupakan puncak dari Gunung Toba Purba yang mengalami keruntuhan akibat adanya ledakan supervolcano yang akhirnya menjadi dasar dari Danau Toba. Nah, akibat adanya aktivitas tektonik dan magmatik, dasar dari permukaan Danau Toba ini akhirnya terangkat dan membentuklah Pulau Samosir. Letusan dahsyat Gunung Toba Purba mengakibatkan kematian massal manusia dan beberapa spesies makhluk hidup lainnya. Dari beberapa hasil penelitian, terdapat sekitar 60 juta jiwa yang menjadi korban dari fenomena supervulkano. Saat ini Danau Toba menjadi danau kaldera terbesar di dunia dengan luas mencapai 1.145 km persegi yang terbentang di 7 kabupaten berbeda di Sumatera Utara. Satu dari 16 geosite yang ada di kaldera Toba Geopark memiliki fenomena yang sangat unik, yaitu adanya pasir putih. Jadi pasir putih ini terbentuk akibat adanya pelapukan endapan danau yang berada di ketinggian. Nah, pasir putih ini memiliki kandungan silika atau kuarsa yang sangat tinggi. Dan pasir putih ini tahan sekali terhadap pelapukan. Karakteristik pasir putih di pantai Parbaba, Kabupaten Samosir ini mirip dengan pasir putih di pantai pada umumnya. Jadi menurut di dunia rock healing, katanya pasir kuarsa itu dapat memberikan energi kesegaran baik tubuh maupun pikiran. Nah, caranya hanya dengan berjalan tanpa menggunakan alas kaki seperti ini. Keunikan Geopark Caldera Toba tak berhenti di pantai berpasir putih. Namun ada danau di atas danau loh. Ya, danau ini namanya Danau Sidihoni yang berada di Desa Sabungan Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir. Di belakang saya ini merupakan Danau Sidihoni. Nah, Danau Sidihoni ini merupakan salah satu geosite yang dimiliki oleh Caldera Toba Geopark. Masyarakat di sini menganggap Danau Sidihoni merupakan danau di atas danau. Nah, danau ini terbentuk akibat adanya jebakan air di permukaan di cekungan puncak Pulau Samosir. Untuk dasar dari Danau Sidihoni ini merupakan tanah lempung yang bersifat tidak tembus air. Pengetahuan tentang keunikan Danau Toba dan beragam fenomena di sekitarnya diharapkan dapat membantu meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal.
tentunya sebelum jadi UNESCO pun sudah mulai kita edukasi, kita jelaskan bahwa kita luar biasa tentang keindahan dari kawasan Danau Toba ini. Maka ini harus kita konservasi seperti kata UNESCO. Lalu harus kita edukasi masyarakat supaya ini mengerti dengan tujuan terakhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Usai sudah perjalanan saya menelusuri keunikan Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Saya dan tim Geopark Indonesia pun kembali ke Jakarta melalui Bandara Silangit. Bagi Anda para wisatawan, jangan lupa untuk menyiapkan dokumen sesuai aturan protokol kesehatan yang akan dicek petugas di bandara. Penetapan status Toba Caldera UNESCO Global Geopark tentu menjadi tugas baru bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kelestarian geologi, budaya, dan hayati di Geopark Caldera Toba. Status UNESCO Global Geopark juga harus sejalan dengan program kawasan strategis pariwisata nasional yang dicanangkan pemerintah. Tentu saja pada akhirnya kesejahteraan masyarakatlah yang diutamakan. Sampai jumpa lagi di Taman Bumi lainnya, tetap gunakan masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Salam Geopark Indonesia.